Haleluya. Saudara-saudari, selamat pagi. Hari ini kita melihat kitab Hakim-Hakim yang terakhir, pasal 21. Hari ini Pastor Joshua yang berkhotbah. Pasal yang tidak mengerti karena tidak dipahami, karena tidak tega untuk melihat terus. Kenapa bisa demikian? Mengapa generasi ini bisa demikian? Saya akan hari ini membahas 21 terlebih dahulu, kemudian mengambil kesimpulan dari seluruh kitab Hakim-Hakim. Tuhan sangat baik. Pada saat kita terus ikut dalam renungan pagi, terang Tuhan semakin banyak. Jadi saudara-saudari harus lebih serius untuk mendengar, dan juga kita ada menggunakan dari kitab Hakim-Hakim ini untuk berdoa. Mengapa nanti diterangkan mengapa kita menggunakan kitab Hakim-Hakim ini. Saya memberikan terlebih dahulu kitab 21 pasal 21 ini dengan tema ajaran yang salah dan salah. Kita melihat pasal 19 sampai 21. Pasal 21 dikatakan orang yang merusak bangsa, kemudian di ayat 21 ini kerusakan dari ajaran salah. Di sini menghadapi kesalahan dari satu bangsa, akhirnya memusnahkan satu suku, yaitu suku Benyamin, sehingga kita sampai di pasal 21. Mengapa satu negara itu rusak? Karena itu diawali dari kerusakan agama. Ada yang kepercayaan yang salah. Seorang Lewi menjadi rusak, itu diawali dari kerusakan dari ajaran agama. Satu negara rusak itu karena juga itu adalah masalah dari ajaran agama. Jadi kita nanti doa puasa kita sendiri untuk negara kita, akhirnya kita sendiri seharusnya kita berdiri di antara ajaran agama. Gereja itu lebih berkuasa. Seharusnya kita mengakui kalau setiap masalah itu adalah juga masalah kita. Setelah kita melihat pasal ini, kita akan kembali lagi. Oke, langsung masuk. Pasal 21 saya bagi dalam 3 subbagian. Ayat 1 sampai dengan ayat 15 itu subtema pertama. Alasan ajaran agama suatu kesalahan. Ini ada 2 kesalahan. Pertama, ayat pertama, orang-orang Israel telah bersumpah di Mesbah, demikian seorang pun dari kita tak akan memberikan anaknya perempuan kepada seorang Benyamin sebagai istrinya. Orang Israel, kita lihat di pasal 20 ayat pertama. Lalu majulah semua orang Israel dari Dan sampai ke Beersheba dan juga dari tanah Gilead berkumpul umat itu secara serentak
menghadap Tuhan di mezbah. Jadi semua orang Israel, mereka orang-orang Israel seluruhnya berkumpul di Beersheba di hadapan Tuhan di mezbah. Di hadapan Tuhan. Di mezbah ini mungkin tabut di situ. Karena tabut akan berada di beberapa tempat di zaman Samuel. Ada di 4 tempat untuk mengadakan penghukuman di Gilgad, Batalai, di Beersheba, kemudian di tempatnya sendiri di Ramah. Di 4 tempat ini, di hakim-hakim Samuel adalah di zaman hakim-hakim yang terakhir. Kalau diikuti Samuel juga termasuk. Di Samuel itu banyak sekali perubahan. Di zaman Samuel seluruh Israel kembali kepada Tuhan karena ada Samuel. Tetapi sebelumnya di zaman di Eli juga zaman di hakim-hakim, tetapi di sini hakim-hakim di sini tidak dicatat karena itu yang terakhir yang diteruskan dari hakim-hakim. Di sini saya membahas agar kalian tahu sesuatu. Kita mengira hakim-hakim di zaman hakim-hakim orang tidak tahu Tuhan. Tidak menyembah Tuhan. Iya. Di depan kita melihat di pasal 2 dikatakan generasi lain dibangkitkan. Mereka tidak tahu Tuhan. Di zaman Yosua telah berlalu, di zaman yang lain bangkit, mereka meninggalkan Tuhan, mereka menyembah berhala dan berbuat kejahatan sehingga mereka tidak bisa di hadapan musuh untuk bertahan. Di sini ada satu gambaran bahwa orang Israel tidak lagi menyembah Tuhan dan kemudian bangkit hakim-hakim. Mereka tidak mendengar bahwa suara dari orang-orang Lewi, para nabi, sampai pada pasal 17 kemudian baru ada orang Lewi yang datang dari Yahuda, Bethlehem Yahuda untuk mencari pekerjaan di rumah Mika, di pusat penyembahan agama. Di situ mencari pekerjaan, di situ menjadi imam. Dari pandangan kita di sini di hakim-hakim, orang-orang tidak menyembah Tuhan, tetapi sesungguhnya ada. Ini sangat sengsara sekali. Saya lebih menginginkan kalau mereka tidak ada, tetapi kenyataan mereka ada menyembah Tuhan. Ini satu masalah yang besar. Jadi seluruh ajaran agama itu dalam pemerosotan akhlak. Sepertinya mereka menyembah Tuhan, tetapi mereka bersalah kepada Tuhan. Mereka tidak tahu Tuhan. Ini yang sangat menyedihkan bagi kita di hari ini. Apakah kita hidup dalam keadaan yang demikian? Apakah kita seperti itu? Di sini kita menyembah Tuhan, tetapi kita tidak mengenal Tuhan.
Ini adalah satu yang sangat menjadikan di zaman sekarang. Pada saat mereka seperti demikian, sesungguhnya mereka berbuat satu kesalahan yang sangat besar sekali. Mereka di Beersheba sampai seluruh orang, sampai 40.000 para prajurit perkasa, mereka menghadap pada Tuhan. Dikatakan orang Israel ada dosa, kita harus menghapuskan dosanya. Seorang gundik orang Lewi diperkosa. Apa yang harus kita kerjakan? Bagaimana mungkin kita membiarkan tanah pusat kita dinodai sehingga mereka bersemangat untuk menghapuskan dosa, untuk menghapuskan dosa saudara dan orang lain. Aku lebih baik kalau mereka tidak ada ajaran agama. Bagi kita bagaimana? Bagi kita ada ajaran agama, tetapi telunjuk kita menunjukkan orang lain. Kita tidak bisa menunjukkan diri kita sendiri. Dengan demikian kita menyembah Tuhan, tetapi Tuhan tidak berkenan karena kita tidak mengenal Tuhan. Di pasal 21 dikatakan di Mizpah, seorang pun tidak akan memberikan anak perempuannya kepada seorang Benyamin. Mereka bersumpah di Mizpah. Mereka di hadapan Tuhan, mereka telah berniat untuk memusnahkan suku Benyamin. Bahkan di hadapan Tuhan telah bersumpah untuk tidak memberikan anak perempuan kepada mereka. Mereka telah serempak untuk memusnahkan mereka. Tidak ada hubungan dengan kita. Mereka adalah seperti orang asing. Di antara kita tidak ada seorang anak perempuan pun yang diberikan kepada mereka. Bagi yang memberikan kepada mereka akan mendapatkan kutuk. Ketika bangsa itu datang ke Betel dan tinggal di hadapan Tuhan sampai petang, maka seorang pun menyaringkan suaranya, menangis dengan sangat keras. Katanya, mengapa ya Tuhan, orang Israel terjadi hal yang sebegini di antara orang Israel sehingga dari suku di antara orang Israel hilang. Mereka di situ menangis dengan nyaring. Bukan karena membunuh Benyamin untuk memusnahkan dosa dari suku Benyamin. Bahkan mereka di sini masih bertanya mengapa demikian. Di sini mereka tidak juga untuk mengaku dosa. Jadi kesalahan itu diarahkan kepada orang lain, diarahkan kepada suku Benyamin, dan malah menyalahkan mengapa terjadi demikian sehingga kami memusnahkan mereka. Kemudian mereka di situ mendirikan mezbah. Kemudian mereka sangat menyesal sekali di hadapan Tuhan. Tetapi mereka masih tetap berpegang pada sumpah mereka. Pertama kesalahan mereka di hadapan Tuhan, mereka bersumpah. Bahkan di situ mereka telah berkeputusan untuk memusnahkan Benyamin. Kemudian mereka menyesal. Mereka menyesal karena bukan dosa mereka. Tapi mengapa bisa terjadi demikian? Masih bertanya. Kemudian mereka membereskan masalah ini. Kemudian mereka bertanya. Mereka di situ bertanya, siapakah dari seluruh suku Israel yang tidak ikut datang dengan jemaah ini untuk menghadap Tuhan di Mizpah? Di ayat ke-8 dikatakan, sebab itu berkatalah mereka dari suku-suku Israel, adakah satu yang tidak datang menghadap Tuhan di Mizpah?
pada saat kita bertemu, siapakah dari suku yang tidak datang berkumpul? Mereka di situ memeriksa, didapati dari suku Yabes Gilead. Itu adalah suku Bani dari Yabes Gilead. Gilead juga adalah saudara mereka walaupun mereka di sebelah timur. Jadi di sini Yabes Gilead, mereka orang penduduk dari Yabes Gilead tidak datang. Terus apa yang terjadi? Bagaimana yang terjadi? Mereka mengambil keputusan. Mereka perkumpulan itu menyuruh ke situ 12.000 orang-orang yang orang gagah perkasa dengan memerintah kepada mereka untuk pergi pukullah penduduk Yabes Gilead dengan mata pedang, juga perempuan-perempuan dan anak-anak. Tetapi perbuatan demikian hanya semua laki-laki saja lah, dan semua perempuan yang tidak pernah tidur dengan laki-laki harus kamu tumpas. Karena dengan laki-laki harus kamu tumpas. Yabes Gilead tidak datang, mereka dipanggil untuk menghadap Tuhan, mereka tidak datang, mereka pun dibinasakan anak laki-laki, perempuan, anak perempuan dan anak-anak juga dibunuh. Hanya tinggal anak-anak perempuan yang belum pernah tidur dengan laki-laki yang ditinggalkan, yang perempuan yang masih perempuan. Di ayat 13 kita melihat sesudah itu segenap umat itu menyuruh membawa pesan dari Bani Benyamin yang ada di Bukit Inom untuk mereka damai dengan mereka. Di ayat 12 kita melihat Gilead membawa 400 anak-anak perawan yang belum tidur dengan gadis-gadis dibawa di perkemahan Silo di tanah Kanaan. Ini adalah tujuannya untuk sebagai tanggung jawab juga bagi Bani Benyamin. Sesungguhnya orang Benyamin masih ada 600-an yang ditinggal. Jadi orang Israel membunuh orang Yabes Gilead, menangkap 400 anak gadis, kemudian berkata kepada orang Benyamin bahwa ambillah ini sebagai untuk menjadi istri mereka. Tetapi mereka di situ ada 600 orang, masih kurang 200-an yang tidak punya istri. Jadi mereka merasa tidak cukup. Di ayat 15, maka bangsa itu merasa kasihan kepada suku Benyamin karena Tuhan telah membuat keretakan di antara suku-suku Israel. Mereka merasa kasihan dengan alasan karena Tuhan telah membuat keretakan di antara suku-suku Israel. Kurang satu suku loh. Tetapi mereka tidak mau hilang satu suku, karena Israel harus ada 12 suku. Ini ada juga alasan dari satu ajaran agama. Di ajaran agama mereka bersumpah mereka harus menepati dan tidak memberikan anak perempuannya kepada mereka dengan cara mereka dengan kekerasan, membunuh orang yang tidak datang dalam perkumpulan, yaitu orang Yabes Gilead. Tapi akhirnya juga masalah tidak selesai karena masih ada 200 orang. Jadi bagaimana mereka menyesal? Mereka merasa kasihan. Mengapa Tuhan demikian? Ini kita melihat bagaimana rusaknya satu ajaran agama. Di sini ada dua. Pertama, mereka bersumpah, kemudian mereka membunuh penduduk Yabes Gilead. Nyawa orang
agama lebih penting daripada nyawa orang, lebih penting daripada hidup orang, nyawa orang. Tetapi sesungguhnya ada satu ajaran agama, yaitu untuk memelihara nyawa seseorang sehingga mengadakan hubungan yang baik dengan Tuhan, untuk memelihara nyawa. Seluruh hukum Taurat juga yaitu adalah untuk memelihara nyawa kita. Tetapi karena keegoisan dengan ajaran agama mereka menghilangkan nyawa orang. Di sini satu kesalahan ajaran agama yang sangat besar sekali. Kita melihat di subtema kedua ayat 16 sampai dengan 24, kerusakan ajaran agama terus sampai ke penghabisan di hadapan. Di depan dikatakan dua kesalahan besar, salah dan salah lagi, dengan tema kerusakan agama lebih rusak lagi. Itu subtema pertama. Kemudian subtema kedua, kerusakan agama terus rusak berbuat salah sampai penghabisan. Di sini kita melihat dua kesalahan. Pertama, mereka menghadapi dua masalah. Kemudian berkatalah pada tua-tua umat itu, apakah yang dapat kita lakukan yang tinggal di sini dalam hal mencari istri, sebab perempuan-perempuan telah punah dari antara suku Benyamin. Mereka ini adalah para tua-tua agama yang berkata, yang memimpin, kita telah memusnahkan perempuan Benyamin yang ditinggalkan. Apa yang harus kita kerjakan? Ada 600 orang, tapi sudah ada 400 yang sudah punya istri, yang tinggal 200. Itu bagaimana yang harus dilakukan? Lalu kata mereka, warisan orang-orang yang terluput itu haruslah tetap tinggal pada suku Benyamin, supaya jangan ada suku yang terhapus di antara orang Israel. Mereka harus tetap tinggal ada suku, jangan sampai terhapuskan. Tetapi di depannya mereka sendiri yang membuatkan orang Israel kehilangan satu suku, tetapi mereka tidak bertobat. Mereka berpegang pada pada aliran agama mereka untuk tidak menghapuskan salah satu dari suku mereka, sehingga mereka di situ dikatakan di ayat 18, tetapi kita tidak dapat memberikan istri kepada mereka, pada orang-orang dari mereka, anak-anak perempuan. Apa yang harus kita lakukan? Kita telah membunuh orang Yabes. Jadi sini mereka berpikir dan mereka terus berbuat salah. Kita tidak memberikan istri kepada mereka, tetapi mereka boleh merebut. Bukan kita memberi. Jadi kalau anak perempuan kita direbut mereka, dilarikan mereka, itu kita tidak dikena kutuk. Kami tidak ingin memberi, tetapi mereka merebut. Jadi dikatakan, kami tidak memberimu padamu, tetapi kamu boleh merebut. Dan jauh lagi, yaitu anak-anak perempuan yang dari Silo, sehingga mereka di situ sembunyi di jalan. Mereka di antara Batel dengan Sikim. Yeroboam di Batel membuat berhala, yaitu untuk melarikan orang. Mereka sembunyi di situ, merampas
dan mengambil perempuan mereka, para gadis-gadis yang menari. Mereka lagi menyembah Tuhan, lagi menari. Mereka di situ menyuruh 200 orang di situ untuk merampas gadis-gadis yang menari-nari di situ. Mereka berkata, di ayat 20 mereka berpesan kepada Bani Benyamin, pergilah menghadang di kebun-kebun anggur, perhatikan baik-baik, apabila anak-anak perempuan keluar untuk menari, baliklah kamu keluar dari kebun itu dan masing-masing melarikan seorang anak-anak perempuan silau itu menjadi istri dan pergi ke tanah Benyamin. Kamu pergilah ke untuk merebut anak-anak perempuan. Kalau apabila ayah dan saudara lakinya datang untuk menuntutnya kepada kami, kami akan berkata kepada mereka, pergilah, kamu tidak usah takut, saya akan menjamin kalau ada satu masalah, saya pasti akan keluar berkata kepada mereka, jadi kamu tidak perlu takut. Jadi mereka akan berkata kepada keluarga para perempuan gadis-gadis itu, seperti kalau keluarga gadis-gadis itu, mengapa kamu merampas putri saya? Mengapa? Maka para tua-tua itu akan keluar berkata kepada mereka, tidak apa-apa. Demikian. Putri kami diberikan kepada mereka, kami telah bersumpah, kami akan dikutuk. Oh, tidak, bukan kamu yang memberi, tetapi mereka yang merampas. Di sini mereka merampas gadis-gadis yang menyembah Tuhan. Jadi di sini melihat para gadis-gadis yang menyembah Tuhan juga tidak aman di zaman itu, karena mereka tidak tahu Tuhan. Dan akhirnya mereka pun pergilah, orang Israel di sana masing-masing menurut suku dan kaum mereka masing-masing ke sana di milik pusaka. Sepertinya suku Benyamin sepertinya sudah diselesaikan, masing-masing mempunyai istri, sehingga Bani Benyamin bisa terpelihara. Kita melihat di ayat 24, pada waktu itu pergilah orang Israel dari sana masing-masing menurut suku dan kaumnya, mereka masing-masing berangkat di sana ke milik pusakanya. Masing-masing suku dan kaumnya mereka berangkat ke milik pusakanya. Di sini Hosi menerangkan mereka sangat damai, masalah diselesaikan, bisa lega. Di sekarang Israel damai, maka di sini diterangkan masing-masing suku dan kaum mereka masing-masing berangkat ke sana ke milik pusakanya, mereka telah damai. Tetapi ini adalah satu kepalsuan, karena mereka terus berbuat salah sampai penghabisan. Mereka merasa kita telah damai, kita menyelesaikan masalah, tetapi sesungguhnya mereka terus untuk berbuat salah sampai di ayat ke-25 yang subtema ketiga, satu ayat. Pada zaman itu tidak ada raja di orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Saya memberi tema ini, tidak ada damai. Semua orang berbuat menurut apa yang benar menurutnya, mereka tidak mengenal Tuhan. Di sini dikatakan zaman itu tidak ada raja, menerangkan apa? Karena di situ tidak ada pemimpin, tidak ada hakim-hakim, tidak ada Tuhan. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangan sendiri. Setiap orang melihat apa yang ingin dikerjakan, mereka kerjakan. Mereka sangat bebas, sungguh bebas. Siapa yang ingin
beri raja, ya dijadikan raja. Kalau siapa diangkat menjadi hakim, juga demikian. Kita melihat Yefta juga demikian. Setiap orang berbuat apa yang benar. Apakah sekarang keadaan demikian bagi kita? Sekarang dunia ini, negara kita, kota kita, tidak ada Tuhan. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Kitab ini akhir dari seluruh dari kitab Hakim-Hakim, yaitu di antara orang Israel setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Apakah mereka tidak punya Tuhan? Memang. Tapi apakah mereka di situ ada menyembah Tuhan? Ada. Kita harus melihat seluruh kitab. Di depan 1 dengan 2 adalah awal. Yang tengah 2 sampai pasal 3 sampai 16 menerangkan hakim-hakim, kemudian pasal 17 sampai 21 itu adalah yang terakhir, yang terakhir yaitu menerangkan bagaimana keadaan Israel pada masa itu, di zaman keadaan Israel di zaman itu. Pasal pertama dan kedua yaitu malaikat Tuhan. Mereka datang di Bethlehem, mereka mendapatkan tanah milik pusaka. Satu yang punya masalah, mereka mencari Tuhan. Siapa yang berani, siapa yang terlebih maju terlebih dahulu? Itu mereka mengadakan satu pertanyaan yang salah. Sesungguhnya mereka tidak sesungguhnya untuk pergi dulu. Kalau di situ mereka ada Tuhan, tetapi mereka tidak menganggap Tuhan sebagai Tuhan. Kalau mereka berseru Tuhan ada di situ, mereka cukup untuk mengikuti Tuhan, bukan dengan sendiri mencari jalan keluar. Dan di situ mereka lebih lagi bertanya siapa yang terlebih dahulu maju. Di situ melihat mereka tidak bersatu dalam setiap suku untuk maju. Di pasal di kedua dikatakan malaikat Tuhan pergi ke Bokim. Kita kembali ke pasal 2, satu ayat yang penting. Pasal kedua ayat kedua yang di bawah, yang 2 tetapi kamu tidak mendengar firman-Ku, mengapa kamu perbuat demikian? Malaikat Tuhan mencela mereka. Kamu tidak mendengar firman-Ku. Mengapa kamu mengadakan perjanjian dengan bangsa itu dan bercampur di situ? Kemudian pasal 2 ayat 21, maka aku pun tidak mau menghalau lagi dari depan mereka satu pun dari bangsa-bangsa yang tinggal Yosua pada waktu matinya. Di situ mereka ada menghadap Tuhan, beribadah pada Tuhan, tetapi Tuhan ada menjawab mereka, tetapi karena di situ dikatakan mereka tidak mendengar firman-Ku, sehingga di situ, tapi Tuhan mengadakan perjanjian untuk tidak memusnahkan mereka, tetapi di situ
mereka mengambil istri orang asing dan mengadakan percampuran di situ, tetapi di situ masih ada berseru pada bertanya pada Tuhan, dan akhirnya juga mereka juga bertanya kepada Tuhan. Mereka keluar bertanya pada Tuhan dan juga di situ mereka bersumpah di hadapan Tuhan, dan juga mereka bertanggung jawab atas saudara mereka. Mereka juga masih terus berpegang pada ajaran mereka, tetapi semua itu tidak ada ajaran yang sesungguhnya yang benar. Maka kita melihat hakim-hakim satu generasi lebih rusak dari yang lain, dari generasi. Yang terakhir sampainya Simpson, sampai akhirnya dia baru pada saat hari akhirnya dia baru mendapatkan keselamatan, dan di situ dia berseru pada Tuhan untuk yang terakhir memberikan kekuatan baginya. Dia mohon Tuhan untuk memberi kekuatan baginya. Satu hakim yang terakhir mencatat demikian. Kita melihat di zaman hakim-hakim bagaimana dengan Tuhan di situ mereka tidak mengenal Tuhan. Mereka menyembah Tuhan tapi juga untuk kepentingan diri sendiri. Saya memberikan fokus ini di pasal 17 sampai dengan 21, ada 5 pasal untuk sebagai kesimpulan akhir dari kitab ini. Ayat pasal 17 sampai dengan 18 menerangkan tentang Mika. Mika mendirikan pusat penyembahan berhala, tetapi dia adalah seorang pencuri. Dia mencuri uang ibunya. Kemudian seorang Lewi, orang Yahuda Bethlehem Yahuda, dia pergi ke pegunungan Efraim untuk mencari pekerjaan. Di situ ada keadaan yang baik, hidup yang baik, dan juga Mika sangat baik terhadapnya. Kalau dia di arah selatan, dia tidak punya pekerjaan. Di sini keadaan lebih baik, jadi dia di sini mencari pekerjaan. Tetapi di situ dia melayani berhala karena Mika membuat banyak sekali berhala. Di sini pusat penyembahan berhala. Milik Tuhan, orang Lewi marah di situ melayani berhala. Ini satu masalah. Tapi Bani Dan merampas berhala ini, bahkan bukan hanya berhala tetapi orang Lewi juga ikut dirampas, sehingga mereka sampai ke tempat Yair, Lais. Dan di situ mereka mendirikan pusat penyembahan berhala dan mendirikan berhala-berhala di situ. Bahkan demikian juga Pinihas juga kalau direbut. Menurut pandangan saya, ada seorang yang menyamar sebagai Pinihas karena Pinihas telah mati telah lama. Satu Pinihas yang keluar seperti rupanya Pinihas. Dia katakan, Tuhan mau memakaimu. Di sini juga ada ajaran agama yang palsu dan kerusakan dari ajaran agama. Mengapa orang Lewi bisa sampai di tempat ini bekerja? Di tempat ini ada pusat penyembahan dari patung-patung berhala dan menyuruh orang Lewi untuk menjadi imam apakah orang Lewi itu sampai akhirnya ada di situ? Sepertinya tidak ada, karena sepertinya mencari orang lain.
Di sini dikatakan Mika adalah penjahat, adalah pencuri, tapi Dan juga lebih lagi daripada pencuri. Pasal 19 sampai 21. Satu suku adalah pencuri atau perampas. Di situ dikatakan seluruh negara satu bangsa itu adalah sebagai perampas. Mereka membunuh Bani Benyamin, bahkan merampas para gadis-gadis perawan. Satu kerusakan dalam ajaran agama, bahkan di situ merampas dua tempat suku gadis keluarga, bahkan di situ mereka merampas gadis-gadis yang menyembah Tuhan. Jadi kita melihat pasal 17 sampai dengan 21, penjahat, perampas, pencuri, perampas. Mereka tidak mengenal Tuhan. Mereka menyembah Tuhan. Tapi sesungguhnya mereka berbuat salah, lebih salah lagi, dan terus salah sampai penghabisan. Bahkan sampai seluruh bangsa itu sebagai penjahat, mereka menggunakan kekerasan. Di situ saya melihat mengapa satu bangsa itu menjadi perampas dengan kekejaman. Di situ melihat karena masalah dari satu orang sehingga melibatkan satu suku dan akhirnya melibatkan satu bangsa. Mengapa demikian? Mengapa dari satu orang dari Mika, dari Bethlehem, Yehuda, sampai pada Dan, orang Lewi Dan sampai pada Bani Dan, suku Dan akhir diteruskan orang Lewi dari pegunungan Efraim di pasal 19. Dia di Yehuda mengambil gundik, tetapi gundik itu berbuat serong dan meninggalkan dia kembali ke rumah ayahnya. Di dari pegunungan Efraim orang Lewi ini dia kembali ke Bethlehem untuk mencari gundiknya, tetapi di tengah perjalanan dia di Gilead Yabes, di Gibea dia diperkosa sehingga mati di Gibea. Dia diperkosa oleh para Bani Yehuda, orang-orang dursila dari Benyamin. Kita melihat Efraim, dari pegunungan Efraim orang Lewi ini, dia sangat tega. Dia memberikan istrinya kepada orang untuk diperkosa dan dia sendiri pergi sehingga gundiknya mati. Dia tidak bersuara. Waktu dia keluar juga menjumpai istri, dia juga tidak bertanya apa yang terjadi. Waktu dia keluar, istrinya gundiknya sudah mati. Akhirnya dia memotong mayat gundiknya, dibagikan dalam 12 suku Israel, sehingga membangkitkan untuk menghapuskan Bani Benyamin orang Gibea. Mengapa demikian? Mengapa masalah satu orang, satu suku sehingga menjadi masalah dari satu bangsa?
Ini jawabnya karena ajaran salah agama. Ajaran orang yang bertanggung jawab dari ajaran agama itu harus bertanggung jawab. Saudara semua, dari pasal 17 sampai 21 dikatakan orang Lewi. Tetapi di awal dari pasal 1 sampai 16 tidak ada satupun dikatakan tentang orang Lewi. Tetapi sampai pasal 17 ini dikatakan tentang orang Lewi. Sampai akhirnya yang terakhir sampai pada dari pegunungan Efraim orang Lewi yang mengakibatkan perpecahan dari suatu bangsa. Membunuh orang Yabes Gilead, kemudian merampas, melarikan perempuan, para perawan dari gadis Silo yang menyembah Tuhan. Ini masalahnya dari mana? Ini adalah masalah dari orang Lewi. Orang Lewi seharusnya memimpin satu bangsa, dia adalah wali dari Tuhan dan berbicara bagi bangsa, tetapi yang dia akhirnya berbicara di sini, orang Lewi ini mengakibatkan satu suku dihapuskan, membuatkan perpecahan di antara Bani Benyamin. Mengapa demikian? Orang Lewi yang harus menanggung tanggung jawab yang sangat besar di ajaran agama. Mereka di sini karena tidak mengenal Tuhan. Mereka berbuat salah, lebih salah lagi, dan terus berbuat salah. Perampas, kekejaman. Saya menggunakan kata ini di Hakim-Hakim. Saudara semua, di zaman 2 raja, orang membuat keputusan harus terus tinggal di Yerusalem, ditindas oleh Rehabeam. Tempat ini adalah tempat perzinaan, satu yang rusak. Karena Raja Salomo mendirikan banyak sekali patung-patung berhala. Yehuda juga satu tempat perzinaan. Apakah harus tinggal situ yang tidak ada masa depan, tidak ada pekerjaan? Satu yang sangat menderita sekali. Raja tidak baik. Kalau di sebelah utara, di Efraim, di tempat jauh lagi, di situ ada pekerjaan. Raja Yerobeam juga baik, tetapi di situ adalah tempat penyembahan berhala, berpatung, dan juga membuat banyak patung-patung. Tempat itu bukan seharusnya kita pergi. Dari dulu bahwa di Betel ini adalah tempat pusat penyembahan berhala. Banyak sekali dendam di antara suku-suku. Masalah Israel, Tuhan memberikan 12 suku kepada mereka. Apakah kita seharusnya pergi ke sana, atau orang di sana melihat Yerobeam demikian, apakah mereka harus pergi ke Yerusalem? Sesungguhnya dua-duanya juga tidak baik. Saudara semua, di zaman sekarang bagi kita, kamu pergi kemana? Apakah kamu melihat tempat itu makmur, kamu pergi ke sana? Tidak demikian. Bagi 2 zaman raja, di mana Tuhan letakkan kamu, disitulah kamu pergi. Rehabeam tidak baik, Yerobeam juga tidak baik. Yerusalem, ajaran agama tidak baik, dan Betel, dan itu pusat yang juga tidak baik. Sepertinya kita tidak punya pilihan, tapi sesungguhnya ada
Di zaman dua raja mereka tidak mengenal Tuhan. Di zaman hakim-hakim mereka Alkitab mengatakan mereka juga tidak mengenal Tuhan, tapi terus untuk ada ajaran agama sehingga menjadi satu seperti tempatnya perampas. Jadi bagi kita sepertinya juga di zamannya hakim-hakim, yaitu seperti perampas sama. Ada kekerasan, ada perampasan, ada alat senjata, itu baik lagi, itu sudah cukup. Ada lagi juga masalah agama. Tetapi orang Lewi tidak ada yang bersuara. Tidak, di sini tidak diterangkan. Saudara semua, dalam pengajaran agama dari kitab hakim-hakim kita melihat bahwa orang Lewi harus bertanggung jawab. Pasal 17 sampai dengan 21, orang Lewi bermasalah. Orang Lewi memanggil seluruh bangsa untuk berperang, untuk menghapuskan Bani Benyamin. Mereka terus berbuat salah. Kiranya mereka seperti menyembah Tuhan. Tapi itu demi keuntungannya sendiri untuk mengambil keputusan. Dan dikatakan aku untuk bertanya pada Tuhan, mencari Tuhan, itu sesuatunya satu yang salah. Di sini dari mana kita mulai? Kita harus mulai dari ajaran agama. Kita mulai dari kita sebagai Kristen, kita sebagai imam. Bagaimanapun kita katakan, kita juga adalah dikatakan orang Lewi. Kita harus bangkit. Kita harus bangkit atau bangun, harus tahu bahwa itu Tuhan, bukan dengan kata kita menyembah Tuhan tetapi kita tidak tahu Tuhan. Dari hidup kita, kehidupan kita, kita harus mengikuti Tuhan Allah kita. Kita harus bertanggung jawab atas era sekarang, karena kita tidak berbicara kepada zaman era sekarang seperti di hakim-hakim. Para imam Lewi tidak bersuara sehingga mengakibatkan kerusakan bangsa dan terus berbuat salah. Seluruhnya dalam kegelapan. Orang Israel tidak tahu akan Tuhan, tetapi mereka terus ada acara untuk penyembahan. Di pasal 17 keluarnya orang Lewi. Sesungguhnya penulis dari hakim-hakim ini menerangkan kesimpulan bahwa orang Lewi, imam Lewi yang harus bertanggung jawab. Saudara semua, kita harus kembali pada Tuhan. Kita harus berdoa bagi gereja di seluruh dunia ini. Tuhan punya rencana yang sangat besar bagi gereja. Kita punya pengaruh yang sangat besar. Ya, kita membuat satu bangsa makin rusak, tambah rusak seperti perampas, makin rusak seperti hari ini. Ini sama, tetapi kita harus kembali. Kita harus bertobat, kita harus mengaku dosa dan kembali lagi pada Tuhan. Kita berdoa bukan berkata ini negara ini, masalah negara ini bersalah, tetapi kita harus berdiri di antara suku dan suku untuk berbicara. Dan bukan mengikuti pihak dari salah satu suku. Tetapi kita harus berdiri di antara Tuhan, di hadapan Tuhan. Terlebih dahulu kita yang harus bertobat dan memberikan Tuhan untuk bekerja. Saudara semua, apa yang harus kita kerjakan? Kita menunggu Tuhan. Tuhan bekerja, Tuhan menyuruh kita bekerja, kita kerjakan dan kita katakan.
Demikianlah saya 20 tahun mengikuti Tuhan. Mengikuti Tuhan, pulang ke Hong Kong, mengalami banyak masalah-masalah, saya selalu terkait pada Tuhan. Orang menyuruh pergi ke sana untuk mengerjakan sesuatu atau menggunakan alasan dari ajaran agama, saya tidak ikut. Saya hanya ikut mengikuti Tuhan, membawa saudara-saudari semua. Saudara-saudari semua, kita terus demikian untuk mengikuti Tuhan. Kita percaya hidup kita, apa yang kita kerjakan akan membawa perubahan. Mengapa? Bukan karena kita punya kekuatan. Sesungguhnya kita sedikit kekuatan pun tidak ada. Saya sangat takut akan kekerasan, tetapi saya tahu Tuhan saya hidup. Saya tahu Tuhan saya ada kekuatan. Saya tahu Tuhan saya yang berkuasa atas segalanya. Dan saya tahu bahwa Tuhan saya ada di sini. Saya berdiri di hadapan Tuhan untuk melayaninya. Saudara semua, kita berada dalam kehadirat Tuhan untuk melayaninya. Dan saya percaya virus ini akan berhenti. Kesulitan ekonomi akan berubah dan keadaan politik negara akan berubah karena Tuhan berkuasa. Tidak lagi bangsa untuk menyerang negara menyerang negara yang lain. Kita terus berharap Tuhan untuk menjadi raja di antara kita. Amin. Saudara semua, mari kita memuji Tuhan. Kita datang di hadapan Tuhan dan katakan, Tuhan, kami setiap hari menyembah-Mu, setiap hari berdoa. Hati kami milik-Mu. Mata kami hanya tertuju padamu, Tuhan. Setiap perasaan kami, ibadah kami, semuanya hanya untuk-Mu. Kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, kami percaya akan Engkau. Hati kami hanya milik-Mu. Mohon Engkau di hari ini masuk di dalam hati kami. Mohon Tuhan untuk tolonglah kami. Saudara semua, mari kita bangkit kata Tuhan. Tuhan, tolonglah kami, bantulah kami. Kami hanya untuk mengharapkan, mengandalkan semuanya kepadamu. Mari kita berdoa bersama.
Mari kita bersyukur pada Tuhan. Kasih Tuhan, kita dari awal tahun sampai akhir tahun kita Tuhan, dan juga kita lewat doa, renungan doa pagi, kita bisa menjadi Tuhan dengan kekuatannya, dengan sifatnya, semuanya adalah anugerah dari Tuhan. Mari kita bersyukur pada Tuhan di setiap renungan doa pagi kita mendapatkan firman-Nya. Di salah pekerjaan di dalam hidup kita, kita mengucapkan puji syukur apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih. Terima kasih Engkau memilih kami. Di kami hari ini ada kesempatan untuk renungan doa pagi. Ini adalah pilihan dari-Mu. Kami adalah imam. Kami juga adalah orang Lewi. Kami dipilih. Mohon terang-Mu untuk masuk di dalam hidup kami. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih. Tuhan, di sini kami mengaku bahwa kedagingan kami rusak. Kami mengaku bahwa tubuh kami menolak-Mu. Dan juga kami mengaku Tuhan, dari kami lahir kami juga adalah telah berdosa. Kami menolak akan firman-Mu. Tuhan, ampunilah kami. Kami mengaku juga kami adalah debu. Kami sangat menghargai ini semua adalah anugerah dari-Mu. Engkau mengampuni segala dosa kami, sehingga Tuhan, kami juga mohon Engkau mengampuni kami. Kami berbuat menurut yang benar apa menurut pandangan kami. Tuhan Yesus, ampunilah kami. Selamatkanlah kami. Tuhan, Roh Kudus, terangilah hati kami. Tuhan, tolonglah kami agar bisa melihat kami sendiri. Karena kami buta, kami tidak bisa melihat akan diri kami. Tuhan, kami hanya melihat kesalahan orang lain. Roh Kudus, tolonglah kami. Di dalam kami penuh dengan kejahatan. Kami penuh dengan pemberontakan, pembangkangan. Tuhan, terangilah kami, Tuhan. Agar kami tahu, agar kami bisa melihat diri kami. Dan juga kami tahu kami juga sama dengan orang yang kejam. Tuhan, terangilah kami. Saudara-saudari semua, hati kita berpandang pada Tuhan. Pada setiap orang berbuat benar apa menurut pandangannya sendiri. Matanya apa yang dilihat akan dicari. Saudara semua, mata kita hari ini kita harus berpandang pada Tuhan. Dia katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku ingin mengenal-Mu. Ingin sekali akan kekuatan-Mu. Berdoalah pada Tuhan. Tuhan, aku mau mengenal-Mu. Terangilah kami dengan terang-Mu, agar kami lebih dalam lagi mengenal akan Engkau. Agar lebih dalam lagi mengenal akan Engkau. Saudara semua, baik kamu pun dimanapun kamu berada, kamu berseru pada Tuhan, Tuhan pasti akan membantumu.
Tuhan, berbelas kasihanlah pada kami, karena memang Tuhan kami tidak mengenal Engkau. Kami dipilih tetapi kami tidak mengenal Engkau. Dengan hati dan pikiran kami katakan kami menyembah-Mu, tetapi kami bersalah kepadamu. Kami berdosa kepadamu. Kami berjalan hanya dengan cara agama. Kami katakan kami menyembah-Mu. Tuhan, ampunilah kami. Ampunilah kami. Bukalah hati mata kami agar kami benar-benar tahu, agar bisa bahwa Engkau adalah Tuhan yang peduli akan hubungan, adalah Allah Bapa. Tuhan, berbelas kasihan kepada kami. Terlebih lagi adalah orang Lewi. Tuhan, kami di hadapan-Mu, kami telah bersalah padamu. Tuhan, ampunilah kami karena kami bersalah di hadapan-Mu. Tuhan, kami tidak mengenal-Mu, tidak mengenal akan seluruh kasih setia-Mu. Tuhan, bantulah kami. Tuhan, kami katakan kepadamu, kami sangat merindukan akan lebih lagi mengenal Engkau dengan sesungguh hati, dengan sepenuhnya untuk menyembah padamu. Seperti orang Israel, mereka mendirikan mezbah seluruh bangsa kembali. Tuhan, kami datang kepadamu, kami terus berdoa padamu. Tuhan, kami mengaku padamu. Kami ada kalanya kami ada bingkai-bingkai pikiran. Tuhan, kami berkat padamu. Tuhan, ampunilah kami. Kami kadang kalanya menurut keemosian kami. Tuhan, ampunilah kami. Ajar kami bagaimana dengan roh dan kebenaran untuk menyembah-Mu. Tuhan, di sini umat-Mu berkata kepadamu, ya Tuhan, kami ingin menggunakan dengan roh dan kebenaran untuk menyembah kepadamu. Dan Tuhan, kami ingin lebih lagi mengenal Engkau, agar kami tahu bahwa Engkau adalah Tuhan kehidupan. Tuhan, angkatlah semua kekerasan, kekejaman di dalam hidup saya, semuanya Kau angkat, Kau buang. Tuhan Yesus, dengan darah-Mu semua Engkau sucikan semuanya ini. Tuhan, di hari ini kami hanya menyembah Engkau. Tuhan, bersih segala kekerasan yang ada di dalam hati kami. Tuhan, kami perlu akan Engkau, kami mengandalkan-Mu, kami menyembah-Mu. Tuhan, kami rindu akan setiap firman-Mu, dan segala firman-Mu masuk di dalam hati kami. Dan Tuhan, kami sesungguhnya berserah kepadamu. Tuhan, kami rindu, kami berkata kepada-Mu, kami berserah kepadamu. Kami mengandalkan-Mu, mohon Engkau untuk membantu kami. Kami memuji Engkau, ya Tuhan. Bukalah hatimu untuk menyembah Tuhan.
kita sebagai orang Lewi, setiap saudara-saudari semua, kamu adalah juga imam Lewi. Tuhan adalah raja kita. Tetapi di hakim-hakim kita harus berpikir dan menguji diri kita sendiri. Di seluruh hakim-hakim, orang Lewi, kata yang pertama apa? Di pasal 17. Di pasal 17 ayat ke-9. Bertanyalah Mika kepadanya, engkau dari mana? Jawabnya, aku orang. Dari teks asli jawabnya yaitu, aku orang Lewi. Dari Bethlehem, Yehuda. Aku orang Lewi. Pergi untuk menetap sebagai tempat di mana aku mendapatkan tempat. Aku orang Lewi mencari tempat untuk tinggal. Hakim-hakim orang Lewi yang dia pedulikan yaitu hidupnya. Bagaimana hidupnya? Satu zaman yang tidak tahu akan Tuhan. Seorang Lewi hanya yang dia pedulikan tempat tinggalnya. Ada orang yang memberi uang untuk dia memberikan tempat tinggal baginya. Bahkan untuk sebagai pelayan berhala dia juga mau. Kita sebagai orang Lewi di zaman sekarang ini, kita mohon pada Tuhan untuk membantu kita. Saudara-saudari semua, para staf gereja, apakah kamu juga demi tempat tinggal, demi kehidupan, apakah yang terpenting itu adalah tempat tinggal? Apakah punya rumah, punya kekayaan? Apakah yang kamu dapatkan, adakah kamu untuk dipakai, untuk dimakan? Untuk apakah kamu hidup? Kita mohon Tuhan untuk mengampuni kita. Pada saat orang Lewi demi dirinya sendiri, seluruh bangsa adalah awal dari kerusakan. Seluruh ajaran dimulai dari kerusakan dari seluruh ajaran agama. Kita melihat di dalam hakim-hakim yang terakhir, orang Lewi, yaitu pertama dikatakan aku orang Lewi, dan yang terakhir kata orang Lewi di ayat ke pasal 20 ayat 4 sampai dengan 7. Saya tidak semuanya membaca. Dikatakan orang Gebia mau membunuhku. Dia tidak menyambut aku, bahkan mau membunuhku. Bahkan guntikku diperkosa sampai mati. Sehingga saya memotong mayat guntikku dikirim ke seluruh daerah milik pusaka orang Israel. Sebab orang-orang itu telah berbuat mesum dan berbuat noda di antara orang Israel. Lihat, sekarang kamu orang Israel, berikan di sini pertimbanganmu dan nasihatmu. Ini adalah
kata yang terakhir dari orang Lewi, yaitu untuk minta pertimbangan dan nasihat. Satu yang tegas untuk menumpaskan kejahatan ini, semua demi kepentingan diri sendiri. Satu yang sangat kejam, melihat terhadap orang sangat kejam, tidak melihat kebaikan akan dirinya di dalam dirinya, tetapi melihat kejahatan untuk orang lain. Satu kepedulian sedikit pun tidak ada. Di gundiknya dipotong sampai 12 bagian. Suatu yang sangat sadis. Demikian orang Lewi, demikian suaminya ini. Bahkan untuk membangkitkan seluruh Israel untuk memusnahkan Gibeah Benyamin. Kata-kata kita membuatkan satu perpecahan. Kata-kata kita apakah demi Tuhan atau untuk diri kita sendiri? Adakah kita melihat Tuhan ada di situ? Kita lagi melayani Tuhan, tetapi sesungguhnya kita melayani diri kita sendiri sehingga membawakan kutuk. Saudara semua, kita harus sungguh-sungguh bertobat. Terima kasih Tuhan memberikan terangnya kepada kita. Saya mengundang semua saudara-saudari semua, kita bangkit bersama. Juga staf gereja, kepada saat engkau mendengar renungan pagi ini juga mengundang kalian untuk bangkit. Kita berdoa bersama. Allah Bapa Sorgawi, ampunilah segala dosaku, ampunilah karena diriku, untuk kepentingan diriku sendiri, untuk kepentingan hidupku, semuanya aku korbankan. Aku mengejar untuk mengejar hidup, tidak mengejar Tuhan. Demi diriku sendiri, tidak untuk Tuhan. Saya bersalah. Mohon engkau mengampuni kata-kataku menimbulkan perpecahan, pertengkaran, bukan membawa kasih dan perdamaian. Tuhan, saya tidak layak sebagai anak-anak-Mu. Tuhan, ampunilah aku. Ampunilah segala dosaku. Saudara-saudari semua, mari kita sujud. Mari kita sujud di hadapan Tuhan. Kita sujud di hadapan Tuhan. Bapa, mohon engkau menumpangkan tangan-Mu di setiap saudara-saudari kami semua. Saudara Roh Kudus, masuklah engkau masuk. Mohon engkau masuk di dalam hati setiap saudara-saudari kami. Ubahlah kami. Engkau menjadi raja di atas kami. Bukan dosa menjadi raja kami. Bukan sebagai hakim-hakim, sebagai raja kami. Tuhan, kami dengan menggunakan cara kami sendiri. Tuhan, berilah terang-Mu dalam hidup-Mu. Tuhan, mohon firman-Mu ada di dalam hati kami. Kami menurut firman-Mu, kami bertobat. Kami mau menampung semuanya. Tuhan, mohon firman-Mu ditaruhkan di dalam hati kami. Bukan dengan menggunakan kepalsuan dalam beragama. Tuhan, kami di sini juga mengaku di kerusakan di dunia ini, bahkan virus ini juga adalah masalah dari kami. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu mengaku, Tuhan, kami bertobat. Tuhan, tumpangkanlah
tangan-Mu di atas kami, ubahlah kami, karena kami tidak bisa mengubah diri kami sendiri. Tuhan, kami hanya bisa untuk di hadapan-Mu membuka seluruhnya. Tuhan, jadilah Raja atas kami. Jangan kami berbuat apa yang benar menurut pandangan kami sendiri. Kami mau mengikuti-Mu. Terima kasih Tuhan. Jamahlah kami, penuhilah kami setiap orang, saudara-saudari kami. Berilah kekuatan dalam untuk hidup kami, agar kami bisa berubah. Kami mengasihi-Mu. Ampunilah kami. Kami mengaku kami adalah akar dari kejahatan dan sumber dari kerusakan dari satu bangsa. Tuhan, kami mengadakan perjanjian dengan-Mu dengan janji sebagai orang Lewi, yaitu perjanjian dengan perdamaian dalam Tuhan. Kami tidak menghidupkan semuanya ini. Kami merosot sehingga di dunia ini seluruhnya terserang virus, kerusakan dari negara, sehingga di seluruh dunia ini merasa tidak ada orang yang tahu akan Engkau. Tuhan, kami bertobat, kami kembali kepada-Mu, kami kembali ke hadapan-Mu Tuhan. Jamahlah kami, ampunilah kami, ubahlah kami, agar kami bisa membawa perubahan di seluruh dunia. Saudara semua, silakan untuk bangkit berdiri. Kita tadakan tangan kita. Pandanglah salib. Aku dalam nama Tuhan Yesus mendeklarasikan karena keselamatan dari Kristus, setiap saudara-saudari semua diselamatkan dari kerusakan akhlak, semuanya diselamatkan dari agama, dan kuasa kebangkitan dari Kristus ada padamu, sehingga membawakan perdamaian bagi seluruh bangsa, dengan keadilan, kebaikan, kelemah lembutan, pengendalian diri. Tuhan, Engkau menyertai kami. Berkatilah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kalian semua. Kita renungan pagi sampai di sini.